lagi bersama saya Ulan selaku pembawa acara dalam segmen berakhirnya masa pemerintahan di Hafiz TV. Seperti yang kita ketahui bahwasannya B.J. Habibie itu presiden dengan jangka waktu tersingkat, yaitu hanya 18 bulan sesuai dengan aturan tap MPR yang ingin memberlakukan presiden dalam 2 periode. Pada segmen kali ini Hafiz TV telah mengundang beberapa narasumber dan tamu spesial, yaitu dari kalangan masyarakat dan dari kalangan aktivis mahasiswa. Kali ini Hafiz TV telah mengundang beberapa tamu spesial, yaitu narasumber kita dari berbagai kalangan masyarakat dan aktivis mahasiswa. Dan untuk yang pertama-tama itu kan kita bakal mengulas kembali 18 bulan pemerintahan B.J. Habibie itu seperti apa nih? Yaitu dari proses pengangkatannya itu boleh menurut narasumber kita dari kalangan masyarakat, yaitu Ibu Amanda. Bagaimana menurut Ibu Amanda? Terima kasih atas waktunya Mbak Ulan, dan juga mohon izin ibu-ibu dan mbak-mbak aktivis sekalian. Saya ternyata masih dimintai ya tentang pengangkatan Pak Habibie menjadi presiden. Itu kurang lebih sekitar 17 atau 18 tahun lebih, 17 atau 15 bulan yang lalu. Seingat saya ini dimulai dari masa pemerintahan Soeharto yang saat itu banyak terjadi konflik ya Bu ya, banyak konflik dan puncaknya adalah pada saat itu adalah krisis moneter gitu ya, itu bisa juga sering kita dengar familiar, yaitu krisis 98. Pada saat itu masyarakat Indonesia yang didominasi mungkin oleh para aktivis mahasiswa-mahasiswa sekalian dari seluruh Indonesia itu melaksanakan demo besar-besaran di depan Istana Merdeka gitu ya, dan yang pada akhirnya menuntut untuk Pak Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya yang saat itu adalah presiden kedua setelah Pak Soekarno. Lalu akhirnya pada tanggal 21 Mei kalau saya nggak salah ingat, yaitu 21 Mei 1998 akhirnya Pak Soeharto mengundurkan diri dari jabatan beliau sebagai presiden, dan pada hari itu juga ternyata langsung ditunjuk menjadi penggantinya, yaitu adalah Pak Habibie yang pada saat itu merupakan posisinya itu adalah wakil presiden beliau gitu. Dan ternyata pengangkatan Pak Habibie menjadi wakil presiden pada saat itu juga berlandaskan dasar hukum tap MPR nomor 7 garis miring MPR garis miring tahun 1973. Dan saya ingat sekali pada saat itu juga di hari yang sama akhirnya setelah pengangkatan ada pidato, mungkin ya semacam pidato itu juga disiarkan di televisi Indonesia. Pidato pertama Pak Habibie selaku presiden pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Yang pada saat itu saya sekali pada pukul 19.30 Pak Habibie menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden, menyampaikan beberapa visi kepemimpinan beliau, karena pada saat itu keadaannya kan memang beliau dituntut untuk reformasi keadaan yang pada saat itu keadaannya sangat kacau bisa dibilang, sehingga pemerintahan Habibie ini sedang berat karena memang harus ada dilakukannya reformasi yang tepat dan juga cepat. Dan seingat saya 3 bidang yang beliau mungkin sorot gitu ya, yang paling penting adalah pada saat itu adalah Habibie di bidang ekonomi, lalu ada juga di bidang politik dan di bidang hukum. Dan masa pemerintahan Pak Habibie seperti tadi dibilang juga oleh Mbak Ulan memang berjalan sangat singkat. Setelah dilantik pada 21 Mei 1998 tahun lalu, akan berakhir besok ya, ini pada tanggal 21 Oktober 1999. Itu kurang lebih hanya 17 bulan. Dan sedikit menambahkan yang saya tahu bahwa kabinet beliau ini dinamakan kabinet reformasi pembangunan
Pembangunan gitu. Dan itu berisikan 36 anggota menteri. Oke, sesuai penuturan dari Ibu sendiri, tadi yang sudah dibilang ya, bahwasannya Presiden B.J. Habibie itu menuturkan pidatonya pertama kali pada malam hari ya, pada tanggal 21 Mei tahun 1998 yang mungkin akan dibagi jadi beberapa poin kebijakan. Dan untuk yang pertama-tama, kebijakan perekonomian nih. Dalam perekonomian itu bagaimana bisa dijelaskan untuk Kak Umi selaku aktivis mahasiswa? Baik, terima kasih Mbak Ulan atas pertanyaannya dan mohon izin Ibu, rekan-rekan dan Mbak untuk izin menanggapi. Dari yang saya ketahui ya, untuk kebijakan-kebijakan yang ada pada masa pemerintahan B.J. Habibie itu ada banyak, dari bidang ekonomi, bidang politik, bidang ham dan lain sebagainya. Di sini saya lebih menyoroti di bidang ekonomi yang dimana pada masa pemerintahan B.J. Habibie ini merekapitulasi perbankan yang pada masa beliau itu menaikkan nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000. Selain itu juga pada masa pemerintahan B.J. Habibie beliau mengimplementasikan informasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Pada bidang ekonomi, selain merekapitulasi perbankan, beliau juga merekonstruksi perekonomian Indonesia yang dimana membentuk pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Selain itu, Presiden B.J. Habibie juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Selain undang-undang itu juga beliau mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi dari kebijakan-kebijakan yang ada pada masa pemerintahan Bapak Presiden B.J. Habibie, saya lebih menyoroti di bidang ekonomi yang dimana tadi nilai tukar rupiah itu menjadi naik. Baik, bagi kaum itu yang paling menyoroti itu ya untuk bagian kurs rupiah ya yang naik dari dolar itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu kebijakan di bidang politik yang akan bisa dijelaskan oleh aktivis mahasiswa kita dari Universitas Islam Tangerang ya, Kak Oja, silakan bisa menanggapi. Izin menambahkan dari Kak Umi dan mohon izin juga, di bidang politik itu satunya itu memberi kebebasan untuk masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau pikiran-pikiran mereka, dan itu juga dan itu menimbulkan banyaknya membuka partai-partai politik. Nah, yang kedua itu membebaskan narapidana politik. Kayak narapidana itu dibebasi dan habis itu mencabut larangan serikat buruh independen dan membuat undang-undang baru untuk demokratis, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu, dan yang kedua itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susuk DPR dan MPR, dan menetapkan 12 ketetapan dan 4 ketetapan untuk memberikan jawaban atas transformasi, yaitu Tetap nomor 8 MPR 1998 untuk yang pertama yaitu Tetap nomor 8 MPR 1998 yaitu tentang pencabutan Tetap nomor 4 MPR 1998 tentang referendum, dan yang kedua itu Tetap nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan Tetap nomor 2 MPR 1978 tentang Pancasila sebagai atas tunggal, dan Tetap nomor 12 MPR 1998 tentang pencabutan Tetap nomor 5 tentang Presiden diberi mandat oleh MPR untuk memiliki hak dan kebijakan-kebijakan di luar perundang-undangan. Dan yang terakhir itu Tetap nomor 13 MPR 1998 tentang pencabutan tentang
2 kali periode. Itu yang menurut saya di bidang politik. Oke, sesuai dengan tadi yang telah dijelaskan oleh aktivis mahasiswa kita, Kak Ocha, dari kebijakan-kebijakan politik itu terbagi dalam empat jenis ya, yaitu ada referendum reformasi, Pancasila sebagai asas tunggal, presiden mendapatkan mandat dari MPR, dan pembatasan masa jabatan. Kurang banget nih kalau politik nggak dibungkus dengan bidang hukum. Dan bidang hukum sendiri boleh dijelaskan oleh kita, yaitu selaku masyarakat di dulu perasaan kehakiman. Jadi yang bisa saya lihat itu pada bidang hukum adalah selaku masyarakat di dulu. Terima kasih izin berpendapat, dan terima kasih untuk Mbak Ocha bahwa telah memaparkan begitu rinci tentang bidang kebijakan pada bidang politik. Nah, bidang hukum sendiri ada beberapa seperti kayak melakukan reformasi atau pembongkaran watak pada masa Orde Baru berupa seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan kementerian. Juga pada masa itu melahirkan 69 undang-undang dan melakukan penyusunan ulang. Juga penetapan ulang kekuasaan kehakiman yang dapat Anda lihat itu pada kebijakan BJHBI sendiri pada bidang hukum. Jadi ada juga yaitu melakukan revolusi, melahirkan 69 undang-undang dan penataan ulang kekuasaan kehakiman. Oke, jadi untuk di bidang hukum itu sendiri lumayan singkat juga ya, namun bermakna nih. Tetapi juga di bidang hukum ini dibagi dalam beberapa hal lagi, termasuknya yaitu ada kebebasan berpendapat atau biasa disebut dengan demokrasi yang mungkin tidak kita dapatkan di presiden sebelumnya ya, di mana kita berpendapat itu amat sangat terbatas. Tapi boleh dijelaskan oleh tokoh masyarakat kita yaitu Ibu Tia. Baik, terima kasih kepada para mahasiswa dan juga masyarakat dan pada ibu sekalian, terima kasih. Nah, di sini saya izin menambahkan ini kebijakan apa saja yang telah dilakukan pada masa jabatan Pak Habibie ini. Nah, kebijakan kebebasan penyampaian pendapat ini sangat berpengaruh loh pada masyarakat umum seperti kita. Di mana kebebasan penyampaian pendapat kepada orang yang bisa disampaikan melalui rapat ataupun melalui unjuk rasa, karena pada masa jabatan Pak ini kan diberikan keterbatasan dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, itu tuh bisa aja Pak menimbulkan kesalahpahaman antar masyarakat atau antar masyarakat gitu ya, bisa menimbulkan juga. Nah, jadi karena adanya kebijakan yang lebih berpengaruh positif kepada kita ini, nah itu tidak akan menimbulkan kesalahpahaman ataupun tidak akan menimbulkan kekacauan yang nantinya akan mereka ini akan berpikir negatif tentang pendapat kita ini. Ya, baik, jadi kebebasan berpendapat itu amat sangat penting sekali ya untuk masyarakat kecil seperti kita yang sebelumnya dibatasi untuk berbicara dan berkritik mungkin tentang pemerintahan yang terdahulu. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada di fungsi ABRI. Apa sih di fungsi ABRI itu sendiri akan dijelaskan kembali oleh tokoh masyarakat kita, Ibu Nurul. Silakan. masalah di fungsi ABRI ada beberapa hal seperti jumlah anggota ABRI yang menduduki kursi MPR yang tadinya 75 berubah menjadi 35. Lalu Polri memisahkan ini dari ABRI menjadi kepolisian, dan ABRI mengganti menjadi TNI yang dibagi ada beberapa seperti Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jadi untuk aparat pemerintahan sendiri ya atau penjaga keamanan negara itu bisa dipisah-pisah gitu ya. Kalau dari kebijakan yang terbaru dari KBJ Habibie itu sendiri tadi, dari yang mulai dari kepolisian yang memisah dari TNI dan ABRI yang semulanya ABRI menjadi TNI itu juga termasuk ya. Dan juga tadi kan pengurangan fungsi MPR ya, tadinya 75% menjadi 20%. Oke, baik, untuk selanjutnya yaitu tentang pemilihan umum.
pasti ada beberapa kebijakan baru yang telah dipaparkan oleh presiden kita yaitu B.J. Habibie. Boleh dijelaskan oleh tokoh masyarakat kita, Ibu Amanda? Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan saya. Di sini saya akan bahas salah satu kebijakan yang diadakan oleh pemerintah yaitu dalam pemilu 1999 yang dijalankan ini, yaitu tepatnya pada tanggal 7 Juni kemarin. Dan ada yang berbeda dari pemilu tahun ini dengan pemilu beberapa tahun sebelumnya, di mana yang kita ketahui pada pemilu 1997 itu hanya diikuti oleh 3 partai politik. Tapi dengan kebijakan baru yang dihadirkan oleh Pak Habibie yaitu kebebasan mendirikan partai politik, partisipan dari pemilihan umum tahun ini itu mencapai 48 partai politik. Banyak sekali ya berarti. Ya, itu sangat banyak sekali gitu kan. Dan mungkin ya itu menunjukkan antusiasme yang tinggi juga mungkin dari para masyarakat Indonesia, dan mungkin ditambah dari kebebasan berpendapat mungkin ya yang tadinya kita dibatasi dan ternyata ada kebebasan, dan ternyata masyarakat Indonesia menyambut baik dengan kebijakan tersebut. Dan ada beberapa yang patut disorot ya dari pelaksanaan pemilu tahun ini. Yang pertama, seperti kita tahu ini sangat singkat persiapannya karena memang dari masa jabatannya, dari masa menempati jabatannya sampai terjadi ini persiapannya bisa dibilang singkat. Lalu juga ternyata ada yang berbeda gitu. Jadi sempat ada kekhawatiran atau kekhawatiran akan kerusuhan yang terjadi di masyarakat ya kan menjelang pemilu gitu. Tapi ternyata hal tersebut tidak terjadi gitu. Yang ada malah realitanya di masyarakat kita itu berjalan dengan damai si pemilu ini, dan juga bahkan para pengamat ya, jadi pemilu ini tentunya diamati oleh pengamat itu menyatakan bahwa pemilu tahun ini itu dinilai pemilu yang paling demokratis daripada 6 pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya. Ditambah angka kematian yang terjadi pada masa kampanye itu tahun ini mencatat 19 orang. Saya turut berduka cita atas hal tersebut, tapi hal yang patut kita syukuri adalah hal ini menurun drastis daripada jumlah yang terjadi pada tahun 1997 yang mencapai 300 orang. Berarti walaupun tetap ada korban jiwa, setidaknya itu lebih dikit gitu ya. Ya, itu yang patut kita syukuri, tapi bagaimanapun kita harus berbelasungkawa atas kehilangan yang terjadi di masyarakat, dan kematian atau korban jiwa ini terjadi bukan hanya beberapa kerusuhan, tapi juga memang ada terjadi karena kecelakaan dalam masa kampanye tersebut. Maka dari itu ini saya sangat berharap maksudnya tahun ini dengan adanya kebebasan pendapat dan juga dengan sikap demokratis masyarakat Indonesia yang kembali, karena memang dinilainya pemilu tahun ini lebih ramai juga daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu saya berharap untuk tahun-tahun selanjutnya juga kita semakin meningkatkan sikap demokratis kita, dan juga angka kematian yang selama kampanye sudah menurun drastis itu semoga tahun-tahun juga semakin menurun, karena ini adalah sebuah pencapaian yang harusnya kita tingkatkan gitu. Dan pada bulan lalu 1 September 1999 itu akhirnya mengumumkan hasil juga, dan walaupun tadi saya bilang diikuti oleh banyak partai, yaitu 48 partai, dan makanya ini disebut juga pemilu tahun ini adalah pemilu multi partai ya, karena diikuti oleh banyak partai. Tetap ada yang mendominasi sih Bu itu ada 5 partai yang mendominasi, yang diduduki oleh peringkat pertama oleh PDIP, lalu peringkat kedua diduduki oleh Partai Golkar, dan yang ketiga itu adalah Partai PKB, dan yang keempat itu adalah Partai PPP atau P3P, dan yang terakhir itu adalah partai dari
PAN. Oke, baik. Terima kasih kepada tokoh masyarakat kita yaitu Ibu Amanda yang telah menjelaskan secara rinci ya tentang kebijakan pemilu yang telah ditetapkan oleh Presiden baru kita yaitu Pak B.J. Habibie. Sesuai tadi yang telah dijelaskan juga oleh tokoh masyarakat kita Ibu Tia ya, betapa berartinya arti demokrasi itu sendiri gitu. Jadinya pemilu itu sendiri bisa diikuti secara ramai dengan sikap demokratis dari para masyarakat dan juga para pemerintah itu sendiri ya tentu saja. Ini menambahkan juga dari hasil pemilu tahun 1999 ini itu terpilihlah ketua MPR yang baru dengan masa jabatan 1999 sampai 2004 itu adalah Pak Amin Rais dari PAN menduduki jabatan ketua MPR, dan untuk jabatan kedua DPR itu dimenangkan atau diduduki akhirnya itu oleh Pak Akbar Tanjung dari Partai Golkar. Baik, jadi untuk kebijakan tentang pemilihan umum sendiri yang telah dikeluarkan oleh Pak Habibie itu termasuknya lebih demokrasi ya, demokratis gitu. Jadi yang untuk menindaklanjuti mungkin ya, menindaklanjuti sikap demokrasi atau kebijakan kebebasan berpendapat yang telah diutarakan oleh Pak Presiden B.J. Habibie itu sendiri berdampak ke kebijakan baru lagi nih, yaitu ke bidang pers atau bidang komunikasi itu sendiri. Boleh dijelaskan oleh aktivis mahasiswa kita, Kak Ocha, silakan. Terima kasih sebelumnya untuk pembahasan izin bahwa bidang pers sendiri itu dilakukan pencabutan pembelajaran pers dan penyederhanaan permohonan di UUD untuk memberikan kebebasan terhadap pers, sehingga munculnya berbagai macam media masa cetak baik dari majalah maupun dari koran. Baik, jadi untuk mengungkapkan pendapat itu sendiri bukan hanya lewat uthara atau tersurat gitu kan, bisa juga melalui tersirat yaitu tadi seperti yang telah dijelaskan oleh aktivis kita melalui koran dan telepon mungkin ya, atau radio gitu. Berarti kan dengan adanya kebebasan pers tersebut, demokrasi kita sudah mulai tumbuh dan sudah mulai diterapkan ya. Stop. Mau kemana kamu? Mau ke belakang, Pak. Mesti cuma sebentar. Depan mana? Situ belakang biasa. Di sana nggak ada jalan deh. Kamu salah jalan. Kamu kemana depannya? Depan sini, Pak. Baru petak ini. Mana surat-suratnya? Pajar mana ini? Bentar. Pajar mana ini? Pajar SMA Budut. Pak mana kartu pelajarnya? Pelajarnya saya nggak bawa, Pak. Saya dompet. Terus ini kenapa pakai motor bertiga? Kamu tuh udah nggak pakai helm, kartu pelajar nggak punya, STNK, surat-surat yang lain mana, STNK segala kayak gitu. Nggak bawa juga, Pak. Kamu tahu sanksinya? Tahu, Pak. Apa? Ditilang, Pak. Benar, ditilang. Ya. Silakan motornya sana. Masuk ke kantor. Undang-undang lalu lintas berlaku untuk semua warga negara. Patuhi demi keselamatan Anda di jalan raya. Bersatu, keselamatan nomor 1. Oke, selanjutnya yaitu tadi kan sudah peninggalan itu kan berupa kebijakan yang telah dibahas, dan mungkin saja daripada aktivis kita mengetahui ada peninggalan lain atau apapun yang telah ditinggalkan oleh presiden kita yaitu B.J. Habibie untuk bisa dikenang di masa depan, di masa sekarang maupun di masa depan. Kita sudah mengetahui ya. Sebenarnya mohon izin semuanya untuk peninggalan dari Presiden B.J. Habibie ini tuh dilihat dari kebijakannya yang paling terlihat itu antara pemisahan Polri dan TNI yang tadinya angkatan bersenjata Republik Indonesia itu jadi dipisah gitu. Selain ini juga peninggalan dari mantan presiden
Presiden kita B.J. Habibie itu dengan adanya kebijakan politik yang kita dapat memberi kebebasan yang dimana pada bidang politik yang memberi kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, itu membuat banyak bermunculan partai-partai politik baru, sebanyak 45 partai politik. Selain dari kebijakan-kebijakan itu yang paling terlihat dari Presiden kita B.J. Habibie, beliau juga meninggalkan sebuah prestasinya, yaitu yang dia buat berupa sebuah pesawat untuk Indonesia ya, yang paling tampak atau yang paling terlihat gitu, mulai dari prestasinya yang bersekolah di luar negeri dan menciptakan pesawat untuk Indonesia itu sendiri ya. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak aktivis mahasiswa. Oke, untuk yang selanjutnya kita pasti yang segala hal ada dampak positif dan negatifnya ini ya. Jadi yang pertama-tama itu yang akan dijelaskan adalah dampak positif yang akan dipaparkan oleh tokoh masyarakat kita, yaitu Ibu Tia. Silakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak. Di sini saya akan memaparkan dampak positif pada masa kepemimpinan Pak Habibie. Nah, untuk yang pertama ini inflasinya itu menurun. Inflasi yang menurun ini membuat kestabilitasan kepada perekonomian pemerintahan maupun kepada perekonomian masyarakat, di mana saya sendiri juga merasakan dampak dari inflasi yang saat ini, di mana pada penjual dan pembeli itu tidak mengakibatkan kerugian. Nah, untuk selanjutnya, karena adanya perekonomian yang telah membaik ini, itu mengakibatkan kestabilan dalam peredaran uang bagi pemerintah dan masyarakat. Nah, pada masa kepemimpinan Pak Habibie ini juga, Pak Habibie telah membuat keputusan bahwa Timur ini telah melepaskan daerahnya dari Indonesia ini. Nah, keputusan untuk melepaskan Timur dari Indonesia ini itu memberikan dampak positif, terutama bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Salah satunya ini telah membantu ekspor Indonesia kepada Timur. Nah, dan juga ini telah membantu kerjasama. Jadi Indonesia dan Timor Leste ini telah bekerja sama sehingga kedua belah pihak ini mendapatkan keuntungan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tokoh masyarakat ini yang telah menjelaskan dampak positif apa saja nih dampak positif dari kebijakan yang telah diutarakan oleh Presiden kita yaitu B.J. Habibie, yaitu yang paling terlihat ya atau yang paling tampak itu dari bidang perekonomian terutama. Ada inflasi yang semakin terasa ya mungkin untuk masyarakat pada saat ini, yaitu di bidang penjualan dan pembelian, lalu ada kemudian peredaran uang juga karena tadi yang telah dijelaskan oleh masyarakat aktivis mahasiswa kita tentang penurunan kurs rupiah dan menaikkan kurs dolar ya. Dan selanjutnya itu adalah membantu ekspor impor ya, karena Timur sudah melepaskan diri dari Indonesia menjadi Timur Leste, itu membantu untuk pajak pemasukan negara kita itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu ada dampak negatifnya nih. Tadi udah dampak positif sudah diutarakan, lalu untuk dampak negatifnya bisa dijelaskan oleh tokoh masyarakat kita yaitu Ibu Nurul. Itu silakan. Baik, terima kasih. Ada pula beberapa dampak negatifnya seperti masa depan dari penghuni di Timor Leste itu tidak menentu. Jadi mau bagaimana sih masa depannya itu? Lalu bakal sering terjadi konflik di daerah Timor Leste ini yang dapat mengakibatkan perpecahan atau yang dapat menyebabkan disintegrasi atau mengancam keutuhan negara Indonesia dan terjadi gejolak di daerah lain juga. Yang dapat saya lihat sih itu ya. Oke, jadi lebih ke perpecahan ya. Dikhawatirkannya itu ada perpecahan di antara mungkin bisa dibilang mantan dari anggota dari Indonesia itu sendiri ya, yaitu Timur Leste yang telah memisahkan diri. Bisa aja jadi terjadinya konflik di masyarakat di negara bagian timur sendiri yang saat itu telah memisahkan
Oke, baik. Ketua MPR kita itu adalah Pak Amin Rais, dan di bulan Oktober ini Pak Amin Rais itu melaksanakan sidang MPR, di mana pada sidang MPR itu Pak Habibie itu memberikan laporan pertanggungjawaban beliau sebagai presiden yang dimulai sejak tahun lalu. Persidangan bisa dibilang berjalan cukup alot karena memang adanya sesi yang membutuhkan waktu yang lama, dan sehingga pada pagi hari kayak sekitar tanggal 20 atau tanggal 21 itu pukul 8.30 akhirnya cukup ada beberapa sesi yang memang menyulitkan, yaitu karena terkait permasalahan Timur Timur yang melepaskan diri menjadi Timor Leste. Dan pada akhirnya pada tanggal 20 Oktober 1999 Pak Amin Rais mengatakan yang pada titik berpergiangan di tempatnya itu menyatakan menolak laporan pertanggungjawaban dari Presiden Habibie sendiri, sehingga pada akhirnya Pak Habibie menyikapi hal tersebut dengan sikap kewarganegaraan beliau tetap menjaga sebagaimana mestinya, hingga namun pada akhirnya ada sedikit perubahan. Dia membatalkan diri untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dan ini mau nyalon diri lagi nih, tapi mengurungkan niat gitu ya, sehingga pada akhirnya dilaksanakanlah pemilihan calon presiden yang kemarin ada dua kandidat, yaitu adalah Abdurrahman Wahid dan juga Megawati Soekarno Putri. Yang kemarin sudah kita lihat hasilnya bahwa yang menang adalah Abdurrahman Wahid, sehingga Pak Abdurrahman Wahid akan menjadi presiden kita yang tadinya 10 lagi dapat. Baiklah, terima kasih kepada tokoh masyarakat kita, Ibu Amanda. Sangat detail sekali ya untuk berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie itu sendiri. Oke, kita tutup segmen yang kita pada hari ini di Habis TV. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya yaitu tadi sudah dijelaskan oleh aktivis mahasiswa kita tentang peninggalan apa saja yang telah ditinggalkan oleh Presiden kita B.J. Habibie itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk bagaimana sih berakhirnya B.J. Habibie selaku presiden, bisa dijelaskan oleh tokoh masyarakat kita, Ibu Amanda. Silakan.